Oke, balik lagi PSR. Kali ini kita akan nge-review film generasi 90-an Melancholia. Film ini seharusnya rilis di pertengahan tahun, seingat gua, tapi akhirnya diundur sampai akhir tahun karena pandemic, of course. Film ini Melancholia diadaptasi dari bukunya Marcella F.P. Seperti biasa, kalau dulunya NKCTHI yang diadaptasi sekarang generasi 90-an, buku pertamanya dia. Generasi 90-an juga bukunya sebenarnya bukan berbentuk cerita, sebenarnya cuma kumpulan pop culture di era 90-an yang kemudian ditarik elemen-elemennya, IP-nya sehingga menjadi sebuah cerita. Ya, kurang lebih sama lah kayak NKCTHI, cuma kumpulan-kumpulan surat kemudian ditarik dijadiin sebuah cerita gitu. Ceritanya sederhana, keluarga bahagia dengan temannya, dengan sahabatnya, pacarnya, kemudian di first act tiba-tiba mengalami suatu kejadian menyedihkan. Jadi sepanjang cerita bagaimana keluarga ini coping dengan kesedihan-kesedihan mereka. Makanya judulnya Melancholia atau dari kata melankolis. Intinya sesuatu yang menyedihkan lah gitu, kesedihan lah gitu intinya. Jadi film ini diperankan oleh artis-artis baru atau mungkin guanya aja nggak terlalu update, tapi gue melihat nama-nama aktornya dan wajah-wajahnya juga baru di gua, jadi gua nggak terlalu familiar sekali dengan mereka. Paling yang gua tahu Wafda dan Karina Salim, sisanya gua bener-bener kayak nggak terlalu familiar. Tapi secara acting memang Visinema harus diakuin ya, casting direkturnya oke banget karena mereka actingnya bagus banget gitu. Entah mungkin sutradaranya bisa ngedireksi mereka atau memang dari awal casting direkturnya memang udah milih orang-orang yang tepat gitu, meskipun mereka pemain baru semua gitu. Oke, but anyway, ceritanya ini sebenarnya kalaupun gue bocorin juga sebenarnya nggak terlalu masalah ya gue spoiler, karena bukan ceritanya tuh mau kemana yang kita bisa nikmatin dari sini, tapi bagaimana prosesnya dari film ini, bagaimana proses dari setiap karakter yang ada di film ini bisa akhirnya sampai pada kesiapan atau kemantapan untuk memilih opsi, oke, pokoknya di ending gue akan begini gitu. Tapi kayaknya nggak afdol sih kalau gue nggak spoiler untuk ngebahas film ini sih. Jadi teman-teman kalau nggak mau kena spoiler mendingan langsung skip videonya aja. Oke, jadi pertama-tama gue mau jelasin dulu generasi 90-an itu ada di mana. Jadi generasi 90-an tuh settingnya atau latarnya. Jadi sepanjang film ini tuh semuanya dibungkus dengan era 90-an, mulai dari desain artnya, fashionnya, lagu-lagunya pun juga dari era 90-an. Jadi generasi 90-an tuh cuma kemasannya aja, tapi ceritanya tuh nggak tentang 90-an sebenarnya. Bercerita tentang keluarga Abi, seorang anak bungsu dan Indah kakak sulungnya, dan serta kedua orang tuanya, terus ada pacarnya si Abi yaitu Kirana, terus juga teman baiknya si Indah yaitu Sepia. Jadi mereka semua intinya penuh dengan kebahagiaan lah. Sampai akhirnya di first act awal selesai sekitar 15 menit 20 menit, si Indah ini somehow harus meninggal di kecelakaan pesawat. Jadi dari sepanjang cerita dari situ sampai akhir itu bagaimana setiap karakter di film ini tuh coping dengan kesedihan-kesedihan itu. Gimana cara dia bisa coping dengan kesedihan kehilangan dari si Indah gitu. Jadi sebenarnya gitu doang film ini. Banyak silent momennya, jadi minim dialog, cuma nunjukin ekspresi kesedihan, banyak diem-diemnya. Kalau teman-teman mikir bakal banyak nangis-nangisnya, enggak teman-teman. Itu nanti gue jelasin kenapa nggak banyak nangis-nangisnya. Jadi banyak kan sih diemnya aja sih gitu. Bagaimana dia mengekspresikan kesedihan dengan, ya memang orang-orang vulnerable itu mengekspresikannya tuh memang agak aneh-aneh ya gitu. Nanti kalian akan nunjukin gimana setiap karakter tuh pelampiasannya tuh memang agak aneh-aneh ya, again gitu, karena orang vulnerable, kesedihan tuh pelampiasannya emang aneh-aneh gitu. Tapi gue suka dengan film ini karena message-nya gue dapet gitu. Gue cukup ngos-ngosan untuk nonton film ini karena bener-bener lambat banget gitu di momen-momen kesedihannya. Gue kayak bingung ini arahnya mau kemana begitu masuk third act gitu, karena bener-bener kayak nggak ada mau closure-nya gitu. Kayak gue bingung ini mau dibawa kemana gitu. Gue ngerti banget nih kayak awal-awal ketika mereka masa-masa bahagia, mereka tuh pace-nya cepet banget karena memang mau nunjukin kalau kebahagiaan tuh kadang-kadang kalau kita lagi ngalamin kebahagiaan, momennya tuh nggak berasa gitu, waktu tuh kayak berlalu. Begitu kita mengalami kesedihan, itu momennya bakal lama banget, kayak sehari tuh bakal lama banget, kayak kita tuh copingnya bakal lama banget. That's why dari momen dimana mereka coping dengan kesedihan itu sampai akhir tuh sebenarnya time gapnya tuh cepet, nggak lama-lama banget, tapi tuh kita dibawanya tuh berasa lambat banget, berasa kayak aduh ini kapan selesainya, karena banyak silent moment, terus juga minim dialog, jadi kerasa kayak aduh ini kok nggak kelar-kelar nih, jadi exhausted gitu. Apalagi mereka nggak nangis-nangis, jadi bukan sesuatu yang kita dikasih adegan tuh kayak bener-bener emotional exploding gitu, yang kalau nangis kan kesannya kayak aduh udah lepas gitu, tapi nggak, kayak orang-orang yang biasa tuh sedihnya atau nangisnya tuh delay gitu. Teman-teman pasti pernah ngerasain atau pernah ngeliat orang-orang yang kalau ada suatu kejadian tuh nggak langsung nangis, mereka merasa tough, mereka merasa kuat, tapi nangisnya tuh delay, jadi nangisnya tuh setelah beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian baru mereka ngeluapin semua emosinya. Ada orang-orang seperti itu, dan film ini tuh seperti itu. Di awal-awal terlihat karakternya seakan-akan kuat, begitu masuk ke ending itu bubar semua, ambiar semua setiap karakternya gitu. Kemudian masuk ke ending, mungkin banyak yang protes nih, kenapa endingnya kok kayak gitu doang, kayak langsung di-cut fade to black pas lagi adegan itu, kayak closure-nya kok belum jelas gitu. Si karakter ini gimana, si karakter itu gimana, terus keluarga ini gimana, kayak closure-nya kok belum jelas. Menurut gue
pas sih, memang harus digituin. Karena mau dibawa kemana? Buat gua tragic ending itu memang ending yang bagus gitu. Karena ya hidup ini kan tragedi ya. Happy ending itu menurut gua ya happy at that time, tapi selanjutnya gimana gitu. Di sini kan endingnya tragic dan menurut gua kayak memang memberikan kesan atau message bahwa kesedihan ini belum selesai, hidup ini juga belum selesai, dan lu harus jalanin gitu. Kayak memang masih akan ada lagi proses kehidupan selanjutnya. Itu yang mau dikasih message-nya dari film ini. Jadi bukan bagaimana setiap karakter yang ada di sini punya closure terhadap mereka dengan coping dengan kesedihan mereka, tapi bagaimana mereka udah mulai accept dengan kesedihan mereka dan berusaha untuk menjalani kehidupan selanjutnya gitu. Overall filmnya sederhana, tone-nya bagus, sinematografinya bagus, benar-benar dibawa ke era 90-an. Kemudian setiap karakter acting-nya bagus banget, gue bisa dapet emotionnya mereka semua masing-masing, bikin gue campur aduk, bikin gue kayak kebawa ke dalam dunianya mereka karena banyak silent moment-nya. Overall nilai dari gue untuk film Melancholia adalah 8/10. Thank you udah nonton, seperti biasa komen dan subscribe. Kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!